killer, whose name shall not be noted. Mr. Costello, please don't hurt me. Halo Mubikiawan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Mungkin dari kalian ada yang lagi seneng nih habis gajian, atau ada yang lagi sedih habis putus sama pacarnya. Atau mungkin juga ada yang lagi meratapi nasib karena HP-nya nggak ada notif chat sama sekali. Ya, apapun kondisi kalian, yang saya harap kalian baik-baik saja lah. Well, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Seven Psychopaths. Nah, sebelum mulai, saya ingin mengingatkan bahwa konten ini hanya untuk hiburan, dan saya juga telah mencoba memisahkan nih spoiler terpenting yang berisi hal yang paling mengagetkan dari plot alur cerita dalam film ini. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja cekidot. Film Seven Psychopaths ini dirilis pada tahun 2012. Film ini merupakan film besutan sutradara Martin McDonagh. Martin McDonagh ini merupakan salah satu sutradara yang memiliki keunikan tersendiri dalam filmnya. Salah satu filmnya pernah memenangkan penghargaan Oscar, yaitu In Bruges. Pada filmnya kali ini, ia kembali menggait partner suksesnya di film In Bruges, yaitu Colin Farrell. Selain itu, ada beberapa nama besar lainnya yang menjadi cast dalam film ini. Misalnya Sam Rockwell, Woody Harrelson, dan Christopher Walken. Mereka ini nggak perlu diraguin lagi kualitas aktingnya. Kalian pun nanti dapat melihatnya dalam film ini. Film Seven Psychopaths ini tidak seperti film psikopat pada umumnya. Penggambaran tokoh psikopatnya unik. Film ini juga memiliki berbagai lapisan konflik dengan banyaknya karakter yang dimunculkan dalam film ini. Hal-hal tersebut sebenarnya membuat film ini cukup sulit untuk diulas, tapi itu yang menjadi menarik dalam film ini. Film ini dibuka dengan adegan dua orang hitman yang sedang berdebat mengenai bagaimana membunuh dengan menembak di bagian mata korbannya. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba ada seorang cewek nih yang lewat di hadapan mereka. Dan hal tersebut membuat mereka jadi tidak fokus. Di saat yang sama, dari arah belakang datang nih pria bertopeng yang seketika mengeluarkan pistol lalu menembak dua orang hitman tersebut. Sosok tersebut ialah Jack of Diamond, si psikopat nomor 1. Siapakah dia? Apakah ini film tentang dirinya? Scene berpindah memperlihatkan seorang pria yang sedang tertidur. Sosok tersebut ialah Marty, yang diperankan oleh Colin Farrell. Marty merupakan seorang penulis skenario film yang sedang mengalami kebuntuan dalam tulisannya. Marty merupakan tokoh utama di film ini, bukan si Jack of Diamond di awal scene tadi. Cerita akan berfokus kepada kisah Marty dan tulisannya. Jadi, dia nggak mau nih psikopat yang diceritain dalam tulisannya itu tuh tentang bunuh-bunuhan atau pembantaian. Dia maunya ceritain psikopat itu keseluruhan tentang cinta dan kedamaian. Nah, ini nih, definisi selagi ada yang susah, kenapa harus yang mudah? Marty ini juga sangat ingin merasakan pengalaman secara langsung bagaimana berada di sekitar psikopat. Buat kalian penonton yang seorang penulis mungkin akan ngerasa relate banget nih sama hal yang dialami Marty. Marty tinggal bersama pacarnya, namanya Kaya. Kaya ini gak banyak diceritain dalam film ini. Dia kayak sosok cewek-cewek glowing dan body goals pada umumnya lah. Makanya tadi di scene yang kita lihat dia lagi yoga kan. Di film ini cuma ngasih tahu kalau Kaya tuh pekerja biasa dan dia pacarnya Marty. Udah, itu aja. I'm going to work. Are you pissed at me for something, baby? Why would I be pissed at you, Marty? Yang satu ini namanya Billy Bickle. Sosoknya itu diperankan oleh Sam Rockwell. Dia ini sahabatnya Marty. Dia aktor yang lagi nganggur. Sebenarnya dia bisa audisi, tapi dia malah nonjok si sutradara yang audisiin dia. Oh, I got in a fight at my audition. Who at this time? The director guy. He broke his nose. Sosok Billy dalam film ini digambarkan sebagai seorang guyon. Orang yang lucu gitu. Kadang bercandanya juga dengan celutukan-celutukan yang tajam. Nah, Billy ini punya bisnis yaitu meminjam anjing, alias mencuri anjing, bersama seorang temannya. Teman bisnis Billy bernama Hans, yang diperankan oleh Om Christopher Walken. Hans ini pria lanjut usia, umurnya udah 63 tahun. Jadi dia nih yang punya bisnis, dan tugasnya kan kalau Billy nyulik anjingnya, sedangkan si Hans ini yang nanti ngembaliin anjingnya kayak yang punya. Kenapa dibalikin?
Soalnya pas yang punya anjing sadar kalau anjingnya hilang, biasanya orang itu bakal kayak ngasih selebaran dan bikin poster kalau anjingnya hilang. Terus nanti bakal dikasih reward gitu buat yang nemuin kan. Biasanya berupa uang. Nah, dari situ akhirnya lah bisnis ini berjalan. Hans punya istri bernama Myra. Istrinya ini lagi sakit kanker. Dari percakapan Hans dan istrinya, saya punya asumsi kalau Hans ini cenderung menganut paham anarki. Dia ini anti hierarki pemerintah dan punya trust issue yang tinggi kepada pemerintah dan antek-antek negara. Ingat ya, anarki ini sebuah paham. Kata anarki ini bukan ditujukan kepada sifat orang yang melakukan perusakan. Kalau yang melakukan perusakan itu disebutnya vandalisme. Oke, balik ke film. Hans ini digambarkan sebagai sosok romantis. Dia juga berpegang teguh pada keyakinan agama yang ia percaya. I'm worried, but God loves us. I know He does. He's just got a funny way of showing it sometimes. Lalu scene berlanjut memperlihatkan Billy sama Marty lagi nongski. Di situ Billy nanyain Marty tentang tulisan Marty. Marty lalu bercerita kalau dia baru dapat perkiraan satu tokoh psikopat dari total 7 tokoh yang dia butuh. Tokoh tersebut adalah The Monk. Gimana The Monk ini nanti akan diceritain dalam film ini, tapi nanti. Mendengar cerita Marty, si Billy nunjukin sebuah koran ke Marty. Nah, di situ dia kasih ide. Gimana kalau dia jadiin tokoh berita di koran tersebut sebagai tokoh yang diperluin Marty nih. Tokoh di berita tersebut ialah Jack of Diamond yang ada di opening scene tadi. Sosok Jack ini diceritakan sebagai pembunuh berantai yang targetnya hanya para mafia atau hitman kelas menengah atas. Jack juga punya keunikan lain di setiap pembunuhan yang dilakukan olehnya, yaitu di atas mayatnya nanti bakal dilempar kartu Jack berjenis diamond atau berlian. Keunikan itu yang akhirnya mungkin jadi julukan namanya Jack of Diamond. Dari scene obrolan Billy dan Marty ini terlihat banget kalau Billy tuh dukung Marty sepenuhnya. Dan dia juga mau ikut andil di penulisan cerita Seven Psychopath ini. Psychopath, baby. Can I keep it? You can if you let me help write the movie with you. Marty yang denger pun terima kasih banget ke Billy, tapi kayak dia belum terlalu srek kalau misalnya ada campur tangan Billy di tulisannya. Selanjutnya, terlihat adegan di mana Marty lagi nulis notes tentang karakter yang akan dia masukkan ke ceritanya nanti. Di sini diperlihatkan Marty tiba-tiba dapat pencerahan gitu. Karakter selanjutnya yaitu The Quaker, psikopat nomor 2. The Quaker ini dikisahkan kalau putrinya itu dibunuh dengan cara yang sadis. Si pembunuh putri The Quaker ini mengalami keresahan dan ngerasa sangat bersalah. Akhirnya dia nyerahin diri ke polisi dan minta dirinya dieksekusi mati. Tapi sayangnya hasil sidang menyatakan kalau dia dibiarin tetap hidup dan dirinya dikirim ke penjara. Di penjara, sosok pembunuh yang gak disebutin namanya ini akhirnya tobat dan memutuskan buat menjalani sisa hidupnya untuk hidup tenang dan damai. Setelah 17 tahun, si pembunuh akhirnya bebas. Dan saat dia keluar penjara, dia langsung bertekad menjalani kehidupan baru yang dia udah rencanakan. Tapi, sayangnya dia kurang beruntung nih. Karena The Quaker yang tahu tentang si pembunuh anak ya udah nungguin si pembunuh sejak lama. Akhirnya si The Quaker ini meneror si pembunuh tadi. Nah, karena sosok si The Quaker ini yang kita bisa sebut sebagai pemuka agama lah istilahnya. Mungkin itu yang bikin dia nggak langsung balas nyawa dengan nyawa ke si pembunuh anaknya. Ini yang menurut saya The Quaker ini keren banget. Cara yang dia lakuin itu cuma dengan selalu ngikutin kemanapun si pembunuh pergi. Dan kayak natap si pembunuh ini dengan tatapan mata yang tajam. Si pembunuh lagi jalan diikutin. Si pembunuh lagi di rumah ditungguin di depan rumahnya sama si Quaker. Si pembunuh lagi tidur datengin langsung ke kamarnya nih tanpa ketahuan sama si pembunuh itu. Si pembunuh lagi makan di kafe diikutin lagi. Sumpah ini bener-bener diikutin kemanapun si pembunuhnya sama si The Quaker ini. Mungkin si pembunuh lagi panggilan alam surgawi alias BAB pun diikutin juga kali sama The Quaker. Nah, karena teror yang dilakukan sama The Quaker ini, akhirnya si pembunuh mengalami stres dan dia kepikiran lagi tentang rasa bersalahnya. Dia pun memutuskan untuk bunuh diri. Nah, di sini nih yang menurut saya The Quaker nih jadi psikopat paling keren di film ini karena tanpa nyentuh fisik target ya si The Quaker berhasil bikin targetnya mati. Targetnya ini si pembunuh tadi, dia akhirnya bunuh diri dengan cara menggorok lehernya sendiri di depan The Quaker. Scene berubah lagi ke adegan seorang bos mafia yang lagi mau bunuh cewek yang merupakan penjaga anjing kesayangannya. Sebelum lanjut,
Mungkin buat yang bingung plotnya kayak loncat dari tokoh A ke tokoh B, itu karena emang di film ini ya kayak yang saya sampaikan di awal tadi, kalau film ini tuh kan tokohnya banyak dan lapisan konfliknya banyak. Walaupun sebenarnya tokoh yang benar-benar penting di dalam film ini cuma si Marty, Billy, Hans, sama si bos mafia yang bakal dibahas ini. Oke, lanjut. Bos mafia ini bernama Charlie Costello. Dia diperankan oleh Woody Harrelson. Si Woody ini sering banget nih muncul dalam film aksi dan karakternya jadi karakter geng gitu. It was a genuine error, Cerise, if it wasn't your fault and he just run off. Charlie mau bunuh si penjaga anjingnya karena anjing jenis Shih Tzu kesayangannya ini dihilangin sama si cewek penjaga itu. You should get a new one. Charlie dalam film ini digambarkan sebagai tokoh pemarah tapi penyayang. Coba itu, gimana ceritanya pemarah tapi penyayang? Ya, dia orangnya temperamen dan gak bakal segan-segan ngebunuh orang yang jadi targetnya kalau dia udah marah banget. Tapi di satu sisi dia juga penyayang karena dia sayang banget nih sama anjingnya. Dia juga kadang gak ngebunuh targetnya yang dia pandang tuh kayak kasihan gitu. Kalau kita lihat di sini kan anjingnya Charlie ini hilang. Kalian pasti bisa nebak dong, kenapa bisa hilang? Nah, ini yang nanti jadi petaka buat Billy, Hans, sama Marty yang kebawa-bawa. Oke, beralih dari tokoh Charlie, di scene berikutnya ini diperlihatkan kalau si Kaya, pacarnya Marty, lagi ngadain pesta. Di situ Marty cerita di depan orang-orang tentang tokoh The Quaker. Terus pas udah selesai cerita, Billy yang ada di situ malah diledek sama Marty. Billy dianggap kayak nggak bisa ngerti ceritanya Marty. Mereka berdua cekcok dan coba ditenangin sama Kaya. Don't you fucking start. Don't you fucking start. Don't talk to her like that. Billy yang ngerasa Marty lagi emosi akhirnya cabut ninggalin Marty duluan. Dia kayak keluar dulu gitu. Terus Marty kan makin mabuk nih. Scene-nya tiba-tiba berubah ke tokoh Demong. Mungkin di sini ceritanya di kondisi mabuknya Marty dia dapat pencerahan gitu. Di scene tersebut diperlihatkan kalau Demong lagi sama cewek di kamar hotel karena mau diajak enak-enak. Nah, tokohnya dikasih sedikit gambaran lagi nih di film ini. Ternyata sosok Demong ini orang Vietnam yang masih punya dendam sama orang Amerika. Terus dibunuhlah akhirnya si cewek open BO itu. Demong jadi psikopat nomor 4. It isn't over. Paginya Marty sadar dan ternyata dia di rumah Billy. Billy lalu ngasih tahu ke Marty kalau semalam dia diusir sama pacarnya dari pesta. Di tengah percakapan mereka berdua, Marty yang galau banget nih diajak ke tempat penampungan anjing curian sama si Billy. Marty yang sedang gundah gulana karena dia lagi mikirin mungkin gak bakal dapet jatah mantap-mantap lagi dari si Kaya, justru diledekin abis-abisan sama si Billy. Di sini nih kalian bakal dikasih lihat betapa tajamnya bercandaan si Billy ini. You're fucked. Fuck off now, Billy. Seriously, just fuck off now. I'm not in the fucking mood. You're fucked from birth. Usai ngeledekin Marty, si Billy lihat Marty lagi baca majalah berita gitu. Nah, tiba-tiba Billy dengan anehnya nyuruh Marty buka koran halaman 163. Dan wow, ternyata di berita tersebut ada iklan tentang pencarian orang-orang yang merasa dirinya psikopat dan dibutuhkan cerita dari orang tersebut. Iklan tadi nih ternyata dibuat oleh Billy. Sontak Marty pun kaget. Yeah, right. Well, I'm writing a screenplay with my friend called The Seven Psychopaths. And if your story... Di sisi lain, Hans yang lagi balikin anjing curian ternyata ketangkep sama anak buah suruhan Charlie. Hans dipaksa ngasih tahu tempat di mana dia nyembunyiin anjing curiannya, kalau nggak bakal dibunuh. Terus, pas udah sampai di penampungan, ternyata di situ masih ada Marty. Oh iya, di sini Marty sama Hans belum kenal. Mafia yang datang tanpa assalamualaikum terlebih dahulu sontak membuat Marty kaget dan panik. Lalu, terjadilah negosiasi nih jual beli nyawa. Marty yang inget kalau dia lihat anjing yang disebutin si Mafia tadi, akhirnya mau buka suara. Dan dia dibilang kalau dia tahu di mana anjingnya. Tapi Hans ngelarang si Marty karena dia nggak ada kaitannya di sini. Nah, si Mafia yang makin marah sama Hans akhirnya ngancem si Hans buat dibunuh kan. Tapi tiba-tiba, entah dari antah berantah nih ada si Jack of Diamond yang datang ke situ dan langsung ngebunuh 2 orang Mafia tadi. Dan setelah ngebunuh, seperti biasa, dilempar kartu Jack ke mayat korbannya. Habis itu dia pergi gitu aja. Selamatlah akhirnya si Marty sama Hans. Malapetaka bener-bener dimulai buat 3 orang itu. Dan dari situ petualangan 3 orang ini nantinya dimulai. Dan setelah kejadian di penampungan, mereka bertiga jadi ngebahas tentang anjing yang dicuri Billy tanpa bilang-bilang. Billy gak mau balikin anjingnya karena dia suka.
dan dia malah bercanda buat panggil si Jack of Diamond lagi buat nyelesain masalah ini. Si Marty yang bingung dan panik nyaranin buat panggil polisi. Tapi karena Hans tadi orangnya tuh nggak percaya sama polisi, dia akhirnya ngelarang si Marty buat manggil polisi. Singkat cerita, setelah Marty yang lagi sama Billy balik ke rumah, si Billy dibuat bingung dengan sosok pria yang nunggu di depan rumah Billy sambil ngegendong kelinci. Sosok itu ternyata salah satu orang yang lihat iklannya Billy. Dia adalah Zakaria, psikopat nomor 5. Dia lalu diajak masuk buat cerita ke Marty tentang kisahnya. Lagi-lagi di sini Billy ninggalin Marty gitu aja, dia malah cabut ke rumah ceweknya nih. Marty yang panik-panik ajaib ditinggal berdua sama psikopat, akhirnya mau gak mau dengerin cerita si Zakaria. Dan ternyata ceritanya lumayan menarik buat Marty. Cerita Zakaria ini bener-bener tentang bunuh-bunuhan. Di bagian ini bunuh-bunuhannya menurut saya sih digambarin dengan secara elegan. Terus sadis tapi dibalut ketenangan gitu. Dalam cerita Zakaria, dia bilang kalau di aksi pertamanya dia ketemu sama Maggie yang nanti jadi istrinya. Dan dua orang ini akhirnya jadi pasutri yang jagal ngebunuhin orang. Maggie ini jadi psikopat nomor 6. Di aksi terakhir Zakaria sama Maggie, ternyata Maggie marah sama Zakaria karena dia nggak ngebantu ngebunuh pria hippie yang punya peliharaan kelinci. Si Zakaria malah ngejagain kelinci yang dikodein sama pria hippie itu. Maggie akhirnya ninggalin dia gitu aja dengan kelinci itu karena dia ngerasa kesel. Maka dari itu, ciri khas Zakaria ini adalah si kelinci tadi. Setelah selesai bercerita ke Marty, Zakaria pesen ke Marty nih, kalau ceritanya dipakai sama Marty, tolong disampaikan pesan ke Maggie dan Marty menyetujui hal tersebut. Dan ia janji ke Zakaria.